Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Tower kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Tower ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa penunjang telekomunikasi. Jadi untuk sumber income-nya memang berasal dari jasa penunjang telekomunikasinya, dan untuk Tower ini sudah memiliki lebih dari 21.000 ya teman-teman. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, untuk terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Tower. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Sapta sebesar 52,13%, masyarakat sebesar 45,49%, dan treasury sebesar 2,38%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 11,1%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 8,1%. Untuk dari segi net profit juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 52,1%. Jadi sangat bagus ya untuk secara kuartal pertama. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 12,7%. Dan dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,3%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,5%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini sebesar 39,46%. Jadi ini lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau saya bilang ini sangat tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan 3-4 tahun terakhir. Terus untuk dari segi EPS-nya di 62 dan membuat PER-nya di 21,97 kali. Jadi untuk dari segi net profit-nya mengalami kenaikan, tetapi dari segi PER juga mengalami kenaikan, karena dari segi harga mengalami kenaikan yang lebih signifikan ya teman-teman dibandingkan dengan EPS-nya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 214 dan membuat PBV-nya di 6,36 kali. Jadi untuk PBV ini merupakan PBV yang paling tinggi dari 2014 sampai 2021. Terus untuk dari segi DER-nya di 2,37 kali, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini juga bisa dikatakan DER yang paling tinggi 5 tahun terakhir ya teman-teman. Terus untuk dari segi ROE-nya di 28,96% mengalami kenaikan juga. Dan kalau kita lihat secara rata-rata historinya, mungkin memang sekarang bisa dikatakan untuk ROE-nya di atas 25%. Terus untuk dari segi ROA-nya di 8,6%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1.360. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 850. Jadi memiliki margin of safety minus 37,5%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama ada produk dan jasa, saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena memiliki hutang atau DER yang lebih dari 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan no karena sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern juga. Jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Tower ini masih sangat loyal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7/11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Tower ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena secara valuasi memang sangat overvalue. Walaupun secara fundamental memang sangat bagus ya teman-teman, malahan di masa pandemi pun mereka mengalami peningkatan dari segi pendapatan ataupun dari segi laba bersihnya. Dan jadi memang untuk secara valuasi aja sih untuk saham Tower ini kalau saya katakan sangat overvalue. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Uraken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock.
Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.